Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Asatidzah yang saya muliakan, di kesempatan pagi hari ini kita akan sharing, kita akan ngobrol saja berkenaan dengan satu topik yang sangat urgent bagi kita semua. Bukan hanya di dunia pendidikan sebetulnya, tapi dalam segala sisi kehidupan kita, yaitu rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab. Karena nanti tanggung jawab itu banyak sekali. Ada tanggung jawab kepada diri sendiri, ada tanggung jawab kepada Allah Ta'ala, ya kan? Ada tanggung jawab kepada lembaga, tanggung jawab terhadap pekerjaan dan yang lainnya. Maka di sini kita akan coba untuk ngobrol ringan tentang hal ini. Jadi kalau dalam bahasa Arab, tanggung jawab itu adalah mas'uliyah. Mas'uliyah, tanggung jawab. Ini kita bisa berpijak dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan akan mas'ul, akan ditanya, akan dimintai tanggung jawab tentang kepemimpinannya. Nah, kemudian dalam istilah KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab itu artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Jadi kondisi di mana seseorang itu wajib menanggung segala sesuatu. Jadi kalau terjadi apa-apa, itu boleh dituntut, boleh diperkarakan, dipersalahkan, ditanyai. Itu namanya apa? Tanggung jawab. Maka kita misalnya sebagai guru, kalau dikatakan guru yang bertanggung jawab, artinya guru yang berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, siap untuk dituntut, siap untuk ditanya, siap untuk disalahkan. Nah, itu. Jadi kita sebagai guru punya tanggung jawab terkait dengan apa? Pendidikan, terkait dengan pengajaran, terkait dengan murid-murid kita. Itu. Jadi misalnya, loh, kok muridnya nakal? Siapa yang dimintai tanggung jawab? Ya kita mesti siap untuk ditanya, kan? Ini kamu ajarin apa? Kayak kemarin itu ada kasus. Jadi ada siswa nilai di rapot itu mapel akidah itu nilainya 12, 14, 20. Ini kan tidak masuk akal gitu loh. Nilai-nilai yang tidak masuk
akal. Maka orang tua siswa itu bertanya, Ustadz, apakah ada dari anak-anak kami itu yang menyembah berhala toh? Kenapa? Nilainya gak masuk akal. Masuk akidah nilainya 20, bahkan 12 tadi. Nah ini seorang guru harus apa? Bertanggung jawab. Nggak boleh marah dong ditanyai, ya kan? Nggak boleh baper. Jadi apa? Siap menanggung segala sesuatu. Kalau terjadi apa-apa, dia boleh dituntut. Siap untuk dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Ini makna tanggung jawab. Nah, jadi bertanggung jawab artinya apa? Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab itu tadi. Dan ini sekali lagi di semua aspek kehidupan pasti ada yang namanya tanggung jawab. Bukan hanya di pendidikan. Apapun pekerjaan antum, apapun kegiatan kita, mesti ada tanggung jawab. Misal, ketika dulu kita sekolah atau kuliah, ada tanggung jawab enggak? Ada. Maka kalau misalnya orang tua kita nanya, kamu kok nggak lulus loh? Kamu kok nggak wisuda toh? Udah semester 14 kok nggak wisuda? Bisa nggak seperti itu? Ya, nggak boleh marah. Nah, maka mempertanggungjawabkan maknanya adalah memberikan jawaban, ya, menanggung segala akibat. Dia siap mempertanggungjawabkan, gitu loh. Ya, misalnya kemarin rame-rame donasi Palestina, maka pengumpul dana ini harus mempertanggungjawabkan dana yang sudah dihimpun, kan gitu. Dia siap menjawab, memberikan jawaban. Udah dikirim belum? Kemana? Ya jangan baper. Kamu kok nggak percaya sama saya toh? Nggak boleh gitu. Ya dijawab, namanya mempertanggungjawabkan. Nah, ya maka di sini tanggung jawab al-ikhwah asatidzah rahimakumullah artinya kewajiban untuk menanggung, memikul jawab. Secara sederhana adalah apa? Menanggung segala sesuatu yang telah atau sudah terjadi dan dialami. Itu tanggung jawab. Nah, maka tanggung jawab ini adalah kesadaran diri seseorang terhadap semua perilaku dan perbuatannya, disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi tanggung jawab itu adalah apa? Kesadaran diri seseorang terhadap semua perilaku dan perbuatan yang sudah dia lakukan, baik dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Itu tanggung jawab. Maka nanti misalnya terjadi sesuatu terhadap murid-murid kita yang ada di Al-Barokah ini, kita yang tanggung jawab. Meskipun apa? Bukan karena kesengajaan kita. Ada murid jatuh, terjadi luka misalnya, ya kita tanggung jawab. Nah ini kesadaran diri ya. Jadi tanggung jawab itu kesadaran diri untuk tadi apa? Menanggung segala sesuatu. Sehingga kita sering kan mendengar kalimat, fulan itu nggak bertanggung jawab.
Kenapa? Karena nggak ada kesadaran untuk menanggung akibat dari perkara yang sudah dia kerjakan. Maka tanggung jawab ini harusnya Pak, berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri. Itu biasanya tanggung jawab itu dari situ. Ya. Kalau dari dalam hati, kemudian bukan atas kemauan diri sendiri, ini nanti biasanya Pak, tanggung jawabnya kurang. Tanggung jawabnya kan dipaksa misalnya. Seseorang dipaksa untuk jadi guru, kira-kira tanggung jawabnya full atau kurang? Kurang. Ya, dia dipaksa kok, bukan atas kemauan sendiri. Nah, maka tanggung jawab seorang guru itu sangat besar, ya, sangat besar. Nah, ya, disebutkan dalam satu pasal dari kitab Ma'al Mu'allimin, ya, ada satu bab al-mu'allim wal is'aru al-mas'uliyah, ya, al-mu'allim wal istis'aru al-mas'uliyah, guru dan rasa tanggung jawab. Maka dikatakan mas'uliyatut ta'lim azimah, tanggung jawab pengajaran itu sangat besar, ya. Wal amanatul mulqah ala awatiki ahli kabirah, amanah yang dibebankan di pundak-pundak para guru sangat besar. Maka fala tariqal muallimina bila hibbatin, tidak ada jalan kecuali untuk para guru itu harus punya rasa seneng dulu. Tadi atas kemauan sendiri. Nah, ya. Maka peran seorang guru itu tidak ringan, ya, berat. Ya, seorang guru memikul amanah yang sangat berat, sehingga seorang guru dia berhak untuk mendapatkan hasil dari kecapean-kecapean yang dialaminya, kesulitan-kesulitan yang dijalaninya. Nah, maka seorang guru tidaklah menunggu hasil-hasil positif itu, kecuali seperti apa? Menunggunya seseorang yang berjalan di malam hari yang gelap saat terbitnya fajar yang terang. Ya kan? Kita itu kan nunggu kan, kita sebagai guru kan nunggu hasil. Kapan datangnya fajar? Kapan datangnya fajar? Kapan anak ini masya Allah bisa hafal? Kapan anak ini jadi soleh? Kapan anak ini bisa menjaga salat? Kan begitu. Nah, maka tentu kita tahu
asatidzah, bahwa umat ini sangat mengharapkan peran para guru dalam membangun generasi yang kuat, generasi yang hebat, punya pikiran yang lurus, kokoh keilmuannya, sangat kuat persatuan di antara generasi itu. Ya, maka ini kita sampaikan bukan untuk nakut-nakuti. Wah, kalau gitu jadi guru itu berat ya. Udahlah, aku mengundurkan diri aja. Ya, aku nggak mau deh kalau ditunjuk untuk ngajar. Dan ini sekedar untuk apa? Memotivasi. Jadi istilahnya apa? Dalam ilmu jiwa itu ada ya, prediksikan kondisi yang paling jelek. Ya, jadi ketika kita akan melakukan sesuatu itu, bayangkan kondisi yang paling jelek dari apa yang akan terjadi. Jadi misalnya seorang mau mondok misalnya, maka bayangkan, oh nanti tidurnya itu pakai tikar, nggak pakai kasur, ya kan? Nanti ruangannya panas, ya, pelajarannya sulit. Bayangkan yang jelek-jelek gitu. Kenapa? Supaya jiwanya itu siap. Seandainya bener di pondok itu tidurnya pakai tikar, udah siap dia. Paham ya? Jadi tadi kita sebutkan tanggung jawab guru itu besar, pekerjaannya sulit, butuh tekad, butuh ini, dan masyarakat sangat berharap dengan peran guru itu. Ini sekali lagi untuk mempersiapkan diri. Ya. Seandainya kondisinya jelek, dia udah siap. Seandainya kondisinya apa? Oh, ternyata tidurnya pakai kasur meskipun tipis. Tambah bersyukur kan? Kenapa? Bayangannya apa? Pakai tikar. Ini ada kasurnya meskipun tipis. Dia akan sangat-sangat bersyukur. Jadi dari bab inilah, ya, kita sebutkan tadi apa? Tentang peran seorang guru. Maka kita adalah orang-orang yang diberi amanah mendidik generasi kaum muslimin. Dan tentu kita akan diminta pertanggungjawaban. Nah, masing-masing kita akan memetik hasil dari apa yang kita lakukan sebagai seorang guru. Maka lihat, guru adalah pendidik generasi. Di pundaknya ditentukan baik dan rusaknya suatu generasi. Maka orang-orang kafir, orang-orang yang menyimpang, mereka akan merusak kaum muslimin. Salah satu pintu terbesar yang mereka masuk padanya adalah melalui dunia pendidikan. Karena siapapun mesti butuh pendidikan. Nggak mungkin enggak. Ya. Maka hati-hati. Kenapa kita mendirikan sekolah ini? Ya, PKBM Al Barokah dengan berbagai kegiatannya. Kenapa? Karena kita ingin berperan, mengambil bagian dalam membentuk generasi muslim
yang baik. Coba kita kan prihatin tuh, dilatar belakangi dengan apa? Keprihatinan. Loh, sekolah itu udah banyak Pak, ya kan? TK, SD udah banyak di sekitar Tegalsari itu udah banyak. Tapi kita kan prihatin, kok sekolahnya hanya gitu-gitu aja. Kok malah diajari nyanyi-nyanyi? Kok diajari akidah yang menyimpang? Prihatin kan? Maka kita nih buat sekolah. Karena kita paham betul bahwa masa depan itu salah satunya ditentukan oleh pendidikan setelah taufik dari Allah Ta'ala. Maka seorang guru kalau dia mendidik dengan benar, benar di sini mencakup materinya, mencakup caranya, ya kan? Benar cara mendidiknya, dia jalankan dengan penuh keikhlasan, mengharap pahala di sisi Allah Ta'ala, maka akan bahagia murid dan guru, bahkan masyarakat, orang tuanya, ya kan? Kebahagiaan akan didapatkan di mana? Dunia dan di akhirat. Apalagi kalau kita lihat hari ini ya, asatidzah yang saya muliakan, banyak loh orang tua itu istilahnya wes pasrah gitu loh. Orang tuanya tuh udah nggak mau didik atau nggak sempat mendidik, sudah yang penting anaknya disekolahkan, bayar berapa nggak ada masalah. Maka guru sekali lagi memiliki apa? Peran sangat-sangat penting. Nah, maka di sini sebenarnya kesempatan kita. Maka jangan sampai kita apa? Merasa terpaksa. Ini amalan kita, amal besar yang tidak hanya menyangkut diri pribadi kita, tapi menyangkut masa depan umat Islam, berkaitan nanti dengan masa depan bangsa dan negara. Luar biasa kan? Secara pribadi, ketika kita sudah mendidik dengan benar, ya, sudah mendidik dengan benar, apapun hasil pendidikannya, kita tetap mendapatkan kebaikan dan pahala yang luar biasa. Ya, asal tadi apa? Kita sudah benar, ya, kemudian ikhlas. Nah, maka nanti jangan sampai orientasi kita ketika menjadi guru, orientasinya sekedar mencari gaji, terlalu rendah. Orientasi kita yang lebih tinggi lagi, mendapatkan pahala, keridhaan, puncaknya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, diselamatkan dari neraka. Itu orientasi kita, ya. Dan insya Allah Ta'ala, mungkin ada yang bertanya, tapi kan kita juga butuh hidup, Ustaz. Nah, kalau gajinya kecil bagaimana? Ingat ya, Allah Ta'ala udah janji, in tansurullaha yansurkum. Kalau kamu menolong Allah, Allah akan tolong kamu. Maka kita mendidik anak-anak kaum muslimin itu salah satu bentuk kita menolong Allah Ta'ala. Nggak mungkin Allah
akan membiarkan kita sia-sia. Yakinlah. Jangan mengukur Allah dengan ukuran kita. Ada kisah menarik saat Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ismail dan ibunya di Mekah waktu itu. Kemungkinan besar kan mati. Tidak ada air, tidak ada orang, banyak binatang buas. Cuman ditinggali satu kantong kurma, satu kantong air. Kemungkinan besar mati. Maka ketika Ibrahim melangkah pergi, dikejar sama istrinya Hajar. Apakah kau akan tinggalkan aku di sini? Dia maju sampai ke satu tempat. Hajar bertanya, Allah amiruka? Apakah Allah yang memerintahkan kamu? Ibrahim jawab, iya. Apa jawabannya? Idzan la yudayyi'una. Ya udah, kalau gitu Allah nggak mungkin menyia-nyiakan kita. Kalau Allah yang perintah, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Balik, dibiarkan suaminya pergi. Meskipun di awal mengalami kesusahan toh, kehausan, lari ke sofa, lari ke marwah, kan begitu bolak-balik. Yang sekarang dikenal dengan apa? Sa'i. Allah berikan Zam-Zam. Allah berkahi tempat itu. Nah, sekarang kita ngajar, mendidik generasi umat ini perintah dari Allah Ta'ala. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Hendaknya kamu jadi para pendidik. Ya, karena kamu mengajarkan Alkitab setelah kamu mempelajarinya. Jangan khawatir, pasti akan ada kecukupan. Dan ingat ya, ikhwah, sering ini kata-kata populer viral. Allah itu memberi rezeki cukup untuk hidup. Seringnya yang menjadikan kita merasa kurang itu gaya hidup. Gaya hidup kita, ya kan? Berapa banyak orang? Kenapa nggak makan di angkringan aja? Kenapa harus makan di resto? Sama kok. Nah, itu yang bikin nggak cukup. Maka di sini, ya ini amal besar. Ya, Allah janjikan keutamaan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Allah Ta'ala menetapkan misi pengutusan para rasul adalah apa? Mengajar. Nah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihi ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimuhum ma lam takunu. Dia yang telah mengutus di kalangan masyarakat yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Rasul apa? Membacakan ayat-ayatnya, ya kan? Mengajarkan Alkitab was Sunnah, mengajari mereka apa yang mereka tidak tahu sebelumnya. Jadi kita harus paham, peran kita itu besar. Menjadi guru, menempuh jalan seperti jalan yang ditempuh oleh para rasul. Secara khusus Rasulullah mengatakan, wa inna ma bu'ithtu mu'alliman muyassira. Sesungguhnya aku diutus sebagai mu'allim, orang yang mengajari, orang yang memudahkan. Jadi nanti tugas guru itu memudahkan siswa memahami.
Tahu? Ini yang dikatakan apa? Mendidik dengan benar, memudahkan. Maka aib ya bagi seorang guru kalau muridnya bilang apa? Wah, mending baca sendiri. Saya lebih paham kalau baca sendiri daripada diterangkan ustadz. Bah, berarti ustadznya ruwet ini. Sedangkan guru itu tugasnya apa? Muyassiro. Kok malah jadi ruwet itu? Ya, maka keikhlasan. Ya, banyak sekali keutamaan-keutamaan. Adal ala khair kafairi. Ya, orang yang menunjukkan kebaikan mendapat pahala seperti orang yang mengerjakan. Maka di sini tanggung jawab kita sebagai seorang guru tidak sekedar transfer pengetahuan. Tidak sekedar itu. Tapi bagaimana menjadikan murid-murid kita yaf'al, ya'mal, bi'ilmi, melakukan, mengamalkan ilmu yang kita ajarkan. Itu target tanggung jawab kita di situ. Nanti apa? Yang namanya belajar itu apa? Pengertian belajar apa? Kegiatan yang disengaja untuk tujuan tertentu, yaitu apa? Terjadinya perubahan yang ditetapkan. Terjadinya perubahan. Kalau ilmu tidak diamalkan, ada perubahan enggak? Enggak. Maka benar kan salaf itu mengatakan apa? Seseorang itu dikatakan tetap bodoh sampai dia mengamalkan ilmunya. Orang itu dikatakan tetap sebagai orang bodoh sampai dia mengamalkan ilmunya. Sama tahu dengan definisi belajar tadi? Belajar itu apa? Kegiatan yang disengaja untuk menimbulkan perubahan. Perubahan tidak mungkin terjadi kalau tidak ada pengamalan terhadap ilmu. Nah, banyak lagi hadis-hadis lain. Mu'allimul khair yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatal khitan fi jawfil ma. Orang yang mengajarkan kebaikan dimintakan ampun oleh seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di bumi, sampai ikan-ikan yang ada di dalam air. Tuh, ikan dalam air itu banyak banget. Ustazah itu pernah mengadakan penelitian enggak? Ustazah pernah mengadakan penelitian. Coba nanti setelah ini adakan penelitian, beli ikan teri seperempat atau kurang dari seperempat. Setengahnya seperempat berarti apa? Seperdelapan ya? Seperdelapan kilo ikan teri. Terus dihitung seperdelapan itu isinya berapa ekor? Yes. Padahal itu yang tertangkap baru sebagian kecil. Yang masih hidup, ikan-ikan teri yang masih hidup di lautan itu berapa? Semua memintakan ampun kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Coba. Nggak pengen lah. Dosa kita terlalu banyak, Pak. Ya, coba nih, semua yang ada di langit, malaikat misalnya, ngerti jumlah malaikat berapa? Rasul kabarkan tidak ada satu tempat di langit seluas satu telapak tangan kecuali ada satu malaikat. Berarti jumlah malaikat itu apa? Luas langit dibagi luas telapak tangan. Berapa kira-kira? Ya kan nggak diketahui. Luas langitnya nggak diketahui, itu banyak lah. Ya, Rasulullah kabarkan waktu Lailatul Qadar itu, kenapa dikatakan Lailatul Qadar? Karena bumi penuh sesek dengan malaikat.
Jumlah malaikat lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di muka bumi. Bayangin. Semua memintakan ampun untuk mu'allimul khair, untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Nah, cuman untuk dikatakan mengajarkan kebaikan harus benar, ya kan? Materi yang disampaikan harus benar, ya. Jangan sampai nanti ngajari sholat jenazah pakai rukuk dan sujud. Jangan sampai nanti tayamum mengusap tangan sampai ke siku. Nah, itu bukan mengajari kebaikan, itu menyesatkan. Maka harus belajar. Terus caranya juga harus benar. Di samping keikhlasan. Maka tadi saya katakan eman. Kalau kita ngajarkan kebaikan kepada anak-anak, terus orientasinya hanya gaji. Insya Allah gaji itu akan mengikuti kesaktian kita. Semakin sakti kita mengajar, gajinya akan naik. Itu otomatis. Jadi lihat aja di pemerintahan juga gitu kan. Pemerintah itu kan guru itu ada pangkat-pangkatnya kan, ada golongan-golongannya kan. Itu berbeda-beda. Nah, golongan itu menunjukkan tingkat kesaktian seorang guru. Nggak percaya? Misalnya di sini ada guru senior, ya nggak? Udah lama di sini. Dengan yang baru masuk gajinya sama tuh enggak? Beda. Tenang oh, aman. Ya insya Allah. Ya. Maka sering waktu itu saya juga diirikan, Mas. Diirikan. Ustadz enak, gajinya gede. Padahal gaji saya juga nggak gede, saya juga belum UMR Mas gajinya. Ya. Maka saya katakan, kalau kamu pengen gaji seperti saya, jadilah seperti saya. Sakti kayak aku. Iya kan? Lah kamu kok pengennya cuma dari sudut gaji, sedangkan tingkat kesaktianmu nggak kamu tingkatkan, ya siapa yang mau gaji kamu? Tunjukkan kesaktianmu, kamu akan dihargai. Kan gitu. Jangan minta dihargai, sedangkan kita nggak punya sesuatu. Ya, coba nanti. Ya, seorang guru, dia hafal Quran, dia ngajarnya bagus, mantap. Ya tentu dia akan dibayar lebih mahal. Yo, makanya dengan adanya kegiatan seperti ini dalam rangka untuk meningkatkan kesaktian. Tenang aja. Ya. Ini penting. Dan yang jelas adalah apa? Ketika kita mengajar dengan benar, penuh keikhlasan, maka akan bahagia. Semua pihak. Kita sebagai guru itu bahagia, dan bahagia itu nggak bisa dihargai dengan uang, karena kebahagiaanmu tempatnya dalam hati. Coba, subhanallah, saya itu nggak ngira kalau murid-murid saya yang dulu pernah kita ngajar di kelas itu, dulu mungkin masih ingusan, terus waduh ini nakal dalam tanda petik, ya kan? Tapi subhanallah, mereka sekarang sudah memegang markas-markas ilmu. Ada yang punya sekolahan, ada yang punya pesantren, ya. Banyak di antara mereka itu komunikasi. Ustaz jazakallahu khair, pendidikannya dulu ya katanya. Jazakallahu khair, kalau Ustaz nggak gitu mungkin saya nggak jadi seperti ini. Ya. Jadi saya kalau di kelas apa itu dikenal sebagai guru yang tidak ada obatnya. Saya disiplin, Mas. Sebelum ngajar awal semester gitu, kita buat perjanjian dulu. Oke, perjanjiannya sepakat ya. Oke, Sabtu masuk kelas pakai seragam.
pakai sepatu, pakai kaos kaki. 2, terlambat 5 menit, belajarnya di serambi, nggak di dalam kelas. Ngantuk, push up 5 kali, tidur push up 10 kali. Dan perjanjian-perjanjian yang lain. Udah. Jalan. Ada, oh ini kok seragamnya selingkuh. Selingkuh gimana Ustaz? Lah kan bukan judulnya. Hari Senin itu, kalau SMA apa? Atasan putih, bawahnya apa? Abu-abu. Lah kok kamu atasnya putih, bawahnya coklat. Namanya selingkuh, bukan pasangannya. Silakan kamu ganti atau kamu nggak ikut pelajaran. Jalan. Disiplin. Itu terbawa sama sekali. Ini contoh. Itu wujud tanggung jawab saya dalam mendidik mereka. Kaitannya dengan apa? Kedisiplinan. Gitu. Nah, jadi ini bahagia, seneng. Kita nggak nyangka yang murid-murid kita, masya Allah, jadi ustaz, kirim video, ya, lihat sekolahnya itu, kita masya Allah bahagia sekali. Maka asatidzah, poinnya adalah apa? Kita mendidik dengan benar dan penuh keikhlasan. Itu poinnya. Kemudian lihat di sini. Tadi apa? Kalau kita sudah menerima pekerjaan sebagai guru, maka berarti kita sudah menerima amanah. Ketika kita membuka sekolahan, ada yang daftar, berarti apa? Mereka sudah memberikan amanah kepada kita. Maka kita harus punya tanggung jawab. Ya. Subhanallah, kalau kita pikir itu asatidzah ya. Orang tua wali murid itu luar biasa pengorbanannya. Mereka percaya loh, anaknya dididik di Al-Barokah, anaknya diasuh, dididik oleh kita para asatidzah yang ada di sini. Kedua, mereka mau bayar. Nah, ini adalah amanah, atau tadi dalam bahasanya apa? Tanggung jawab. Sesuatu yang akan ditanyakan, sesuatu yang harus kita tanggung segala risikonya, karena kita udah nerima. Gitu. Maka Allah katakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Tuh. Mereka serahkan anak untuk kita didik. Berarti apa? Kita, penyampaian amanahnya apa? Ya kita didik mereka dengan baik dan benar. Kita ajari mereka perkara-perkara yang baik. Ya, kita tanggung jawab. Nah, amanah itu sangat luas ya, seperti di Al-Ahzab 72 ini. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard wal jibal fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha. Kami tawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung, semuanya tidak mau untuk memikul amanah itu karena khawatir, takut untuk mengkhianatinya. Wa hamalahal insan, tapi amanah itu dipikul oleh manusia. Ini amanah dalam ayat ini maknanya sangat luas, semua bentuk ketaatan, perintah dan larangan. Itu amanah. Maka mendidik, mengajari itu amanah.
Orang tua dia punya amanah untuk mendidik anaknya, untuk menyelamatkan anaknya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita para guru punya amanah. Orang-orang yang berilmu, mereka punya tanggung jawab amanah atas pendidikan anak-anak. Maka ini harus betul-betul kita rasakan. Jangan sampai kita ini merasa tidak punya tanggung jawab. Apa ada guru-guru? Oh banyak. Guru-guru yang tidak merasa tanggung jawab itu banyak modelnya nanti. Ya, datang terlambat pulang mendahului. Kemudian apa? Model ngajari, kalau bahasa kita sak-sai, tahu ya semuanya ya. Penting ngajar tanpa persiapan gitu. Nanti kalau hasilnya negatif, yang disalahkan muridnya. Kayak tadi misalnya ada nilainya jelek, maka yang disalahkan muridnya. Itu kalau muridnya malas, muridnya nggak pernah belajar, muridnya begini. Atau kalau enggak disalahkan bukunya, memang materinya terlalu berat. Atau kalau enggak yang disalahkan sekolahnya, wah ini fasilitasnya nggak ada. Nggak pernah dia merasa kegagalan itu dari dia, gitu loh. Nggak pernah dia koreksi apakah cara ngajarnya sudah oke atau belum. Maka muncul pertanyaan, ya, sahabat status kemarin, sahabat status berupa pertanyaan. Guru yang menjadikan motivasi belajar siswa rendah, ataukah siswa yang menjadikan motivasi mengajar guru menurun? Mana kira-kira? Kasusnya begini. Kasusnya ini kan baru awal masuk ya, setelah liburan semester. Ada satu lembaga itu menentukan apa? Kedatangan santri tanggal 1. Tanggal 1. Tapi ternyata apa? Yang datang tidak, ya mungkin 50% lah yang datang. Yang 50% belum datang. Itu sebabnya kenapa? Demikian juga gurunya. Gurunya itu mau ngajar di pekan pertama itu malas. Hanya ternyata ada keterkaitan. Ya. Siswanya nggak datang, alasannya apa? Karena paling masih kosong-kosong, belum kegiatan full. Ya, ustadznya masih pada sibuk. Nanti ustadznya juga, saat kemarin kok nggak datang apa? Alah, paling santrinya belum pada datang. Ini kan nggak tanggung jawab semuanya, ya kan? Nggak ada rasa tanggung jawab semuanya. Ya. Ringan aja seorang guru meninggalkan pelajarannya. Ya, saya masya Allah ya di bulan yang lalu ketemu dengan 2 orang pengajar gitu, masya Allah. Itu kita ada acara renang gitu. Ya Syekh, namsi mana? Nasbah fil bahar. Ya Syekh, ayo jalan sama kita, yuk. Kita renang di laut nih. Apa jawabannya? Indana barnamij. Indana khissah litullah. Kita punya jadwal. Kita ada jadwal untuk ngajar anak. Dia nggak mau. Sampai merasa besarnya tanggung jawab dia. Liburan semester kemarin itu, ketika diajak jalan-jalan, beliau jawabannya apa?
Tidak ada libur untuk saya. Saya harus persiapkan segala sesuatunya untuk semester 2. Merasa besarnya tanggung jawab. Yang libur kan santrinya. Aku nggak libur, aku harus mempersiapkan. Ya, promes, jadwal, silabusnya, materinya, ya kan? Untuk semester 2 itu nanti gimana? Besarnya tanggung jawab. Maka Allah Ta'ala mengingatkan kita kalau cari pegawai itu di surat Al-Qasas 26. Ucapan wanita yang mengundang Musa kepada orang tuanya. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Kan waktu itu anak perempuan itu meminta kepada ayahnya untuk menjadikan Musa sebagai pegawainya. Dia katakan, sesungguhnya orang yang paling baik untuk diambil bekerja pada kita adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya, al-amin, tanggung jawab. Amanah itu dalam bahasa istilah kita apa? Tanggung jawab. Nah, kekuatan ini berbeda-beda tergantung dari jenis pekerjaannya. Maka kalau kita ingin mempekerjakan orang untuk menggarap bidang pertanian, maka kekuatannya apa? Ya masalah pertanian, mungkin nyangkulnya kuat kan gitu kan. Ya. Kalau kita ingin mengangkat dia sebagai guru, maka kekuatan yang dibutuhkan berbeda dengan orang yang dipekerjakan di bidang pertanian tadi gitu loh. Maka nanti kekuatan di sini adalah kemampuan yang dibutuhkan dalam menjalankan pekerjaan. Pemerintah ya sudah mengeluarkan undang-undang guru dan dosen. Ya, di situ diterangkan tugas guru itu apa, syarat kompetensi menjadi guru apa saja, ada 4 di situ. Ya. Sebab kalau tidak punya kemampuan, tidak punya kemampuan atau kompetensi sebagai guru, maka yang dia rusak lebih banyak dan lebih besar dari apa yang dia ingin perbaiki. Ada kasus, ini kasus nyata ya, karena gurunya itu nggak punya kompetensi, hancur masa depan seorang siswa ya. Oke, namanya anak pastilah dia membuat kesalahan ya kan, namanya anak, tapi ternyata apa, disikapi berlebihan, dimarahi, dihukum. Akhirnya apa? Si anak itu udah nggak mau sekolah lagi, nggak mau sekolah. Bahkan orang tuanya menawarkan pindah sekolah juga nggak mau. Alah, paling di sana tuh juga ada guru yang galak-galak kayak gitu. Habis masa depannya. Bahkan ada yang mati karena gurunya. Ya, gurunya tidak memiliki 4 kemampuan itu. Kemampuan profesional, kemampuan bidang pendidikan, kemampuan sosial, kemampuan kepribadian.
Itu melihat muridnya salah buat dihukum sampai mati. Maka hati-hati. Tadi peran guru itu sangat luar biasa. Kalau dia mendidik dengan benar dan ikhlas, bahagia semuanya. Tapi kalau sebaliknya bagaimana? Dia didiknya salah, keliru. Kemudian bisa juga apa? Mendidiknya nggak ikhlas. Banyak kan guru-guru yang melakukan modus. Coba membocorkan soal ujian, ada nggak? Nah, jadi joki, ya minta suap. Kamu pengen nilainya baik nggak? Bahkan subhanallah, hal yang ma'ruf ya, hal yang ma'ruf di pendidikan tinggi ya. Kadang seorang dosen ya melakukan perkara-perkara tidak terpuji, ya, memanfaatkan ketidakberdayaan mahasiswa. Itu banyak Pak. Ya, maka ingatlah tanggung jawab kita, ya. Kulukum ra'in, kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini tanggung jawab kita. Tadi dimintai pertanggungjawaban. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah mengajar dengan baik dan benar? Apakah kita sudah perhatian dengan murid-murid kita? Apakah kita sudah memudahkan murid-murid kita? Apakah kita sudah melakukan persiapan? Apakah? Silakan dijawab nanti. Karena tadi apa? Bertanggung jawab artinya apa? Siap menjawab, siap menanggung akibat dari apa yang sudah dia jalankan. Jadi memang subhanallah menjadi guru keutamaannya besar sekali. Banyak. Tapi ingat ya, tanggung jawabnya juga besar. Nah, rasa tanggung jawab ini yang kadang tidak muncul pada sebagian kita. Jadi kayak misalnya apa ya? Keterlambatan itu hal yang biasa gitu loh. Ya, hal yang biasa. Itu berarti apa? Rasa tanggung jawabnya kurang. Perhatikan. Ya. Tugas guru bukan hanya transfer pengetahuan ke otak para siswa. Pahami ini. Tugas kita bukan sekedar itu. Bukan sekedar transfer pengetahuan. Tetapi apa? Lebih dari itu. Mendidik dengan sempurna. Ya. Meliputi membersihkan dari murid itu apa? Akidah yang batil, perilaku yang jelek yang merusak agamanya. Perhatikan, sebenarnya pemerintah sudah menentukan ranah pendidikan itu ada 3, ya kan? Kognitif, afektif, psikomotorik. Kognitif itu kaitannya dengan pengetahuan. Afektif terkait dengan perilaku atau kalau dalam istilah kita akhlak. Psikomotorik kaitannya dengan keterampilan, gerakan-gerakan begitu. Nah, maka tugas guru tidak sekedar transfer pengetahuan, tidak hanya di ranah kognitif. Tahun-tahun yang lalu kan begitu kan. Pemerintah secara nasional juga fokusnya ke kognitif, sehingga
Banyak orang Indonesia itu pandai, pengetahuannya hebat, tapi nggak berakhlak. Ini kita alami juga kan. Oh, kalau ulangan akidah nilainya 9, tapi nyolong supermi temennya. Ini kan berarti kan pengetahuan oke, afektifnya nggak ada. Ya kan? Dia ulangan fikih, masya Allah, ya tentang sholat tuh bagus, tapi dia nggak sholat kalau tidak di sekolahan. Nih, tugas guru tidak hanya transfer knowledge, tidak sekedar transfer pengetahuan, tapi apa? Lebih daripada itu, membimbing. Ya, maka Rabbani tadi, walakin kunu Rabbaniyin. Rabbani itu adalah apa? Seorang yang mendidik manusia di atas ketentuan-ketentuan syariat. Mendidik manusia untuk mengamalkan ilmunya. Itu. Ya. Jadi tidak sekedar pengetahuan, tapi dibimbing bagaimana murid mengamalkan ilmunya. Gitu. Maka nanti termasuk apa namanya? Bentuk tanggung jawab itu mengontrol murid-muridnya. Jadi tanggung jawab atau tugas guru itu tidak terbatas saat di kelas. Kalau jam istirahat, wah itu bukan tugas saya itu. Bukan. Bukan hanya saat murid di sekolah, tapi dimanapun. Ya, tidak terbatas waktu ataupun tempat. Tugas guru itu terus melekat kepadanya, tanggung jawab sebagai guru terus menempel pada diri dimanapun dan kapan. Gitu. Ya. Ketika melihat anak jam istirahat makan pakai tangan kiri, apa yang kita lakukan? Itu bukan jam pelajaran saya. Biarin aja. Hah? Enggak, kan kita tanggung jawab, diingatkan. Ya. Ketika di luar, sudah di luar jam sekolah, ketika ketemu anak kita, murid kita makan pakai tangan kiri, bagaimana? Kita diamkan? Itu kan tugasnya orang tua, bukan saya lagi. Tidak seperti itu. Tanggung jawab seorang guru itu di mana? Kapan? Pada siapa? Ya. Bahkan asatidzah yang saya muliakan ya, ini pengalaman pribadi saya. Pembelajaran itu akan lebih efektif saat di luar jam pelajaran. Oke. Kalau di kelas kan kita hanya teori-teori kan, ya enggak? Kognitif kan. Untuk afektifnya di mana? Di luar kelas. Di luar jam sekolah. Itu. Maka mohon maaf ya. Saya sering mengkritisi lembaga-lembaga pendidikan, khususnya yang boarding. Kalian ini aneh, saudara. Kenapa, Pak? Untuk merekrut guru, antum persyaratannya top. Harus sarjana pendidikan linier. Iya, enggak, butuh guru matematika, yang dibutuhkan apa? S1 pendidikan matematika. IPS enggak diterima. Masih ada uji tes seleksi, ada praktek ngajar, ya kan? Statek bengek lah. Ya. Kalau yang biasa kita lakukan di Jakarta itu sampai 6 level. 6 level untuk rekrutmen guru. Tapi
untuk musyrif, pengasuh santri. Sapa sing gelem? Ya, ada nggak ditanya, kamu ijazahnya apa? Kamu lulusan S1 kepengasuhan gitu? Nggak ada kan? Sak-sae. Nggak ada uji coba. Coba kamu deketi anak-anak itu, jak ngobrol gimana cara ngatasi masalah. Nggak ada tes-tesan. Ada siapa yang mau silahkan. Nyata. Padahal tugas pengasuh berat. Dia yang harus membimbing murid-murid ini mewujudkan ilmu di alam amal. Ya, kalau guru kan enak, anak-anak sholat 5 waktu hukumnya wajib. Ya, sholat itu berjamaah di masjid. Ya, yang meninggalkan sholat 5 waktu maka dia kafir. Selesai. Mau sholat mau enggak, seakan-akan udah gak ada kaitannya dengan dia. Kalau pengasuh, ya dia kayak bangunin subuh siapa? Ustadznya. Pengasuhnya kan tanggung jawab. Ya, maka di sini pentingnya kita untuk terus meningkatkan keilmuan kita. Tadi kalau bahasa saya apa? Kesaktian kita. Nanti kalau udah levelnya itu pendekar sakti mandraguna itu masuk kelas itu udah ngadepi anak-anak rame itu udah dia udah ngerti pakai jurus apa. Kalau masih pendekar baru turun gunung kan bingung ngadepi anak-anak rame itu. Wah, dia pakai jurus gebrak-gebrak meja toh, teriak-teriak toh, woi diam dah, lempar kamu. Itu pendekar baru turun gunung. Tapi kalau yang sudah sakti mandraguna, pendekar senior, anaknya rame dia cukup diam aja. Udah diam sendiri mereka. Ya kan? Dia keilmuannya udah banyak. Ya. Pendekar barusan lulus dari S1 itu masuk kelas aja masih keringat dingin kan? Ya enggak? Ya. Ya sama, kita mengalami hal yang sama. Ketika awal-awal tuh masuk kelas itu ya DP ya, demam panggung, padahal dihadapi anak-anak kecil. Sampai wal asri aja nggak hafal kita. Bayangin tuh. Level wal asri aja di kelas tuh kita bisa lupa. Ya, maka jam terbang ya, pengalaman. Maka kalau jadi guru tuh jangan sebentar terus pensiun, nanti ngulang lagi. Yuk tekuni. Karena ini adalah apa? Amalan yang masya Allah. Ya, sisi dunia dan akhirat kita mendapatkannya. Baik. Nah, sekarang triknya bagaimana? Supaya kita bisa menjalankan amanah dengan baik. Caranya gimana? Satu, ikhlas untuk Allah Ta'ala. Triknya satu, ikhlas. Ketika kita ikhlas, kita akan siap menanggung segala sesuatunya. Kenapa? Karena pertanggungjawaban yang berat itu bukan di hadapan manusia, di hadapan Allah Ta'ala. Ya kan? Kalau di hadapan wali murid, di hadapan pejabat Diknas, nah, kita bisa bersilat lidah. Ya kan? Di hadapan Allah tidak bisa. Maka supaya kita ini kuat, mampu menunaikan amanah, kuncinya apa? Ada pada keikhlasan. Kuncinya ada pada keikhlasan. Sehingga kita akan betul-betul menunaikan amanah itu dengan luar biasa. Yang kedua, pahami, yakini, mendidik, mengajar adalah ibadah. Kenapa? Mendatangkan pahala besar.
Syaratnya dua saja. Sama dengan ibadah yang lain, syaratnya dua, benar dan ikhlas. Seperti tadi kan, seorang guru akan mendapatkan kebahagiaan ini kalau mengajar dengan benar dan dengan penuh keikhlasan. Makanya pahami bahwa mendidik, mengajar adalah ibadah. Sehingga dari sini pula kita akhirnya apa? Akan menjalankan pendidikan, pengajaran itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Di masjid kita ajari anak-anak, di jalan, waktu istirahat, ya kan? Kenapa? Karena ini amanah yang tadi ditunaikan atau dibebankan kepada kita para guru. Orang tua mendaftarkan anak di Al-Barokah, ini berarti memberikan amanah. Dia ingin anaknya baik, soleh. Maka ini tanggung jawab kita. Kalau sampai anak itu tidak soleh, ini tanggung jawab kita. Maka kita dianggap sudah mempertanggungjawabkan pendidikan anak-anak yang diamanahkan ke kita kalau kita sudah maksimal menjalankannya. You know? Kita sudah luar biasa. Semua cara sudah kita tempuh. Kita sungguh-sungguh semangat. Tapi kok hasilnya masih belum seperti yang diharapkan. Insya Allah sudah selesai kan. Itu yang dikatakan bari'atul zimmah. Lepas dari tanggung jawab. Kapan? Ketika kita sudah maksimal menumpahkan segala sesuatunya. Nah kalau misalnya kita ngajar aja tanpa persiapan, kemudian kita ya belum bisa dikatakan lepas dari tanggung jawab. Ya kan? Ngajarnya aja ala kadarnya, sering terlambat. Masa kemudian kita sudah tanggung jawab, Pak. Belum. Ya kan? Hasil jelek tidak seperti yang kita harapkan, itu kita bisa lepas dari tanggung jawab itu kalau tadi kita udah maksimal betul. Ya kan? Pihak sekolah juga gitu. Kita udah ngajar sungguh-sungguh, tetapi misalnya apa? Pelatihan untuk guru-gurunya nggak pernah ada. Ini belum lepas dari tanggung jawab. Pembinaan kepada guru-gurunya, perbaikan sarana, merevisi kurikulum, ya kan? Bagaimana teknik mengajarnya? Maka ini semua itu al-ikhwah dalam rangka untuk apa? Mempertanggungjawabkan, khususnya di hadapan Allah Ta'ala nanti. Ya sekali lagi kalau di hadapan wali murid, di hadapan manusia kita bisa bersilat lidah. Oh kita tuh sudah begini, kita sudah begini. Anaknya bapak aja yang kurang bagus. Tak bisa begitu. Tapi di hadapan Allah, Allah alimul khabir, samiul basir. Kita mau menghindar dari mana? Allah ngerti kalau kita sering terlambat. Allah paham kalau kita tuh ngajarnya apa? Ala kadarnya, nggak semangat, nggak bersungguh-sungguh, nggak semangat. Allah yang penting udah saya ajar, muridnya paham atau enggak itu nggak urusan saya. Itu berarti nggak tanggung jawab. Seorang guru itu akan sedih ketika muridnya nggak paham, ketika muridnya nggak mengamalkan. Dia sedih, dia akan cari berbagai macam cara untuk memahamkan muridnya. Masih ingat kan Imam Syafi'i? Belasan kali kan dia memahamkan satu orang muridnya. Sampai terakhir dia katakan, wahai sahabat fulan, seandainya ilmu ini berupa makanan, sudah saya suapkan ke mulutmu. Sampai segitu-gitunya loh Imam Syafi'i. Ini guru yang bertanggung jawab. Tidak benar apa? Hei sekarepmu, terserah engkau, aku yang penting udah ngajar. Ya. Berapa banyak guru yang mengatakan, ya demikianlah gaya ngajarku, demikian gaya ngajarku, kalian harus menyesuaikan saya. Ini tidak bertanggung jawab. Guru itu harus menyesuaikan dengan gaya belajar anak-anaknya, bukan anaknya yang dipaksa untuk mengikuti gaya ngajar dia. 3, nih
supaya kita serius menunaikan amanah, supaya kita itu bisa betul-betul bertanggung jawab, menyadari besarnya tanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Karena akan ditanya, kulukum ra'in, kulukum mas'ulun an ra'iyat. Kamu guru akan ditanya, kamu ngajarnya udah bener atau belum? Kamu ikhlas nggak? Kamu udah serius nggak ngajarnya? Dan seterusnya. Keempat, mengingat hasil pendidikan. Kalau kita mengajar dengan benar, kalau kita mendidik dengan penuh tanggung jawab, hasilnya luar biasa. Semua bahagia, semua mendapat kebaikan, semua pihak. Bukan hanya muridnya, bukan hanya gurunya, orang tuanya dapat, masyarakatnya dapat, bangsa dan negaranya juga dapat. Tapi kalau kita mendidik ala-ala, bahaya. Bencana akan menimpa semua pihak, dunia akhirat, malah di dunia. Ingat itu, maka dengan mengingat hasil pendidikan, kita akan serius mempertanggungjawabkan. Ya. Kemudian mengingat tentang bahaya melalaikan amanah. Tadi kalau sampai kita itu menyia-nyiakan amanah, yang berat itu di hadapan Allah. Berat di hadapan Allah. Kemudian mempersiapkan diri menghadapi kondisi terburuk. Tadi di awal sudah saya singgung, supaya kita siap dengan kondisi-kondisi yang sudah kita bayangkan. Oh nanti akan begini, oh nanti akan begini. Ya kan? Maka nanti kalau seorang guru yang bertanggung jawab kan dia mesti membuat perencanaan, ya kan? Perencanaan pembelajaran. Dia udah ngerti, oh nanti di poin ini akan terjadi kesulitan. Di poin ini kebanyakan murid akan sulit, gitu loh. Dia sudah prediksi. Dia sudah mempersiapkan diri, oh nanti akan banyak murid tidak paham di bagian ini, gitu loh. Sehingga dia ketika mendapati kondisi yang memang muridnya nggak paham, dia sudah siap. Dia tidak akan marah-marah. Tapi ternyata apa? Kok meleset, muridnya kok paham semua. Wah, dia akan lama bersyukur pada Allah Ta'ala. Tapi kalau dia tidak siapkan dirinya, dia mesti marah. Ini aja kok ya tidak paham toh kamu ini. Kamu tadi kemana? Karena dia nggak punya persiapan. Ya kan? Dia nggak siap menghadapi kondisi yang terburuk. Paham kan? Kemudian kita lihat yang terakhir, contoh menunaikan amanah. Ini contoh ya. Ini tidak membatasi. Ini sekedar contoh. Satu, membuat persiapan ngajar. Ini bentuk tanggung jawab. Mempersiapkan pembelajaran. Ini tanggung jawab supaya nanti apa? Pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan benar. Direncanakan. Karena banyak loh. Karena guru itu tidak memiliki persiapan, akhirnya apa? Ngawur ngajar. Guru itu kan punya promes kan, program semester. Pekan pertama apa, pekan kedua apa, sampai pekan 16 biasanya. Sampai pekan 16 itu apa? Maka ketika di pekan kelima dia nggak masuk, maka dia harus kejarkan di pekan-pekan berikutnya toh. Nah ketika guru nggak punya persiapan ngajar, apa yang terjadi? Menjadi guru kagetan. Tuh besok sudah mau UAS, materi itu masih banyak. Gak cukup waktunya. Udah, kalian belajar sendiri ya. Kalian pelajari sendiri sisa bab yang belum Ustadz ajarkan. Gitu kan? Hasilnya jelek, yang digoblok-goblok kan ya muridnya. Nah padahal kan gak diajar sama dia. Paham? Jadi harus ada
jadwal persiapan itu harus ada. Ngerti, oh bab ini butuh sekian pertemuan, bab ini butuh sekian pertemuan, butuh sekian jam, itu bentuk pertanggungjawaban. Kalau enggak punya RTP misalnya, masuk kelas pendahuluan pembukaannya pemanjang, tahu-tahu jam pelajaran habis, materi belum tersampaikan. Kenapa? Asyik cerita. Yang kedua, bentuk tanggung jawab, Pak, menetapkan tujuan pembelajaran. Jangan sampai kita ngajar itu tanpa target. Jangan. Hanya bicara ngalor ngidul, ngetan ngulon. Kalau kita punya tujuan pembelajaran, kita mesti akan ada apa? Penekanan kan. Dari materi itu kita akan tekankan ke sini. Nah, dan ingat tujuan pembelajaran itu ada ranah kognitif, afektif, psikomotorik. Itu. Selama ini kan enggak. Materinya cuma sedikit, Ustaz. Cuman man rabbuka rabbi Allah, wa dinuka dinul Islam, wa man nabika dini Nabi Muhammad SAW. 3 baris tok. Ini apa ini? Ya kan? Nah, itu. Kemudian apa? Di antara bentuk tanggung jawab apa? Mencari siswa yang tidak hadir. Biasanya ada absensi lah. Ditanyakan, kenapa Fulan nggak masuk? Sakit. Sakit apa? Kalau perlu ditengok ke rumahnya. Ada seorang guru itu, masya Allah, dia itu sebenarnya kalau ngajar galak. Kalau ngajar. Tapi sisi lain perhatiannya kepada siswa itu luar biasa. Sakit mesti didatangi, dibawakan oleh-oleh, tengok ke rumahnya. Ini bentuk tanggung jawab. Dan Rasulullah sendiri ketika satu hari kehilangan Abu Hurairah. Wah, ini Abu Hurairah kemana ini? Tadi bersama kita kok nggak ada. Nggak lama Abu Hurairah datang. Dari mana? Dari mandi ya Rasulullah. Tadi saya junub belum sempat mandi. Itu bicara. Ya, ada juga seorang sahabat biasanya rajin di hadapan Rasul. Dan ketika turun ayat apa? La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Saya lupa nama sahabatnya. Ya, jangan kau mengangkat suara melebihi suara Nabi. Ya, ini bisa membatalkan amalan-amalan, berarti kafir orang ini. Sejak saat itu sahabat ini nggak pernah hadir. Rasulnya di mana Fulan ini? Kok sudah sekian nggak kelihatan? Apakah dia sakit? Saya tetangganya ya Rasul, saya akan tengok dia. Datang. Kenapa kamu nggak datang? Kamu sakit? Udah. Terus kenapa nggak datang? Ya saya takut. Ya, batal amalanku. Karena suaraku kan keras melebihi suara Rasulullah. Ya, saya mending nggak ketemu Rasulullah aja, biar aman saya. Ya, dilaporkan kepada Rasul. Rasul senyum. Enggak, dia termasuk penduduk surga, bukan dia yang dimaksud. Karena itu suara tabiat gitu loh. Ya, kayaknya satu hadir lagi sahabat ini. Ini loh bentuk tanggung jawab. Tidak kemudian apa? Ya wes lah, hilang karmu rakarmu. Nggak masuk Fulan. Alhamdulillah nggak masuk. Bukan begitu. Nah, kemudian di antara bentuk tanggung jawab apa? Memperhatikan pengaruh ucapan dan perbuatannya terhadap siswa. Nah, satu hari Rasulullah mengajari seorang sahabat tentang 2 surat, An-Nas dan Al-Falaq. Seneng sahabat ini, merasa dikhususkan toh. Subuh ketemu sama Rasul. Gimana? Rasul tanya, gimana? Bagaimana perasaanmu dengan 2 surat ini? Saya bahagia, saya gembira sekali. Itu dicek sama Rasulullah. Ya, satu hari Rasulullah itu selesai sholat,
salam, langsung berdiri, berjalan, melangkahi pundak-pundak para sahabat menuju ke kamar istrinya. Sahabat ini Rasulnya kenapa ini? Biasanya kan habis salam kan duduk zikir tuh. Ini kok enggak? Menuju kamar istrinya. Pikirannya kan macam-macam ini. Ya, pikirannya traveling. Maka Rasul tidak lama kemudian membuka pintu rumahnya, ngelihat sahabat. Dia pada bengong-bengong semua. Ini ada sesuatu. Sahabat masih apa? Terkejut dengan perbuatan Rasul tadi. Maka Rasul terangkan, tadi waktu sholat aku ingat ada titipan emas zakat dan belum saya bagikan. Maka saya segera pulang, perintahkan istri untuk membagi emas itu. Jadi kita harus memperhatikan pengaruh ucapan kita, perbuatan kita terhadap murid-murid kita. Setelah kita nasihati, gimana dia? Nerima atau enggak? Jalanin atau enggak? Setelah kita arahkan, bagaimana dia? Ya, setelah kita tegur, weh, jangan makan pakai tangan kiri. Dia berubah enggak? Ini bentuk tanggung jawab. Ya, kalau tadi saya contohkan, yang tidak bertanggung jawab apa? Ya udah, yang penting aku udah sampaikan. Ya kan? Yang penting aku udah ajarkan, perkara dia ngamalin tuh, nah, bukan urusan saya. Jadi tidak bertanggung jawab. Kemudian melakukan evaluasi secara konsisten, sistematik, serta valid. Ini bentuk tanggung jawab. Konsisten, terus melakukan evaluasi. Dan sistematik. Evaluasinya itu tidak acak-acakan. Valid. Karena sekarang kan banyak permainan nilai. Ya enggak? Permainan apa? Nilai. Wani biro. Dan sampai segitunya. Kadang sekedar untuk menjaga nama baik guru. Waduh, ini kalau muridku nilainya jelek-jelek, aku juga yang ikut jelek. Modal lah kita apa? Kasih nilai yang bagus. Ini berarti kan tidak valid. Nah, harus melakukan evaluasi dengan prinsip-prinsip evaluasi yang ada. Harus berkeadilan. Ini sudah diajarkan atau belum? Soalnya itu yang apa namanya, reliable. Ya, jangan sampai soalnya hanya bisa dikerjakan oleh beberapa orang aja. Evaluasi ini benar. Ini bentuk tanggung jawab. Karena evaluasi ini menunjukkan apa? Hasil. Kalau kita melakukan manipulasi berarti apa? Enggak tanggung jawab. Lu berarti kita mendongkrak nilai? Enggak. Udah ada aturan-aturan evaluasi itu. Kalau kita jalankan, kalau kita paham tentang cara mengevaluasi, enggak ada anak itu yang enggak naik kelas. Enggak ada anak yang tidak KKM nilainya. Kalau kita paham bagaimana cara melakukan evaluasi. Seringnya kita ini evaluasi hanya apa? Pakai apa? Evaluasi kita biasanya pakai apa? Soal kan? Formatif, tes kan? Pernah nggak melakukan penilaian sikap? Penilaian sikap? Penilaian unjuk kerja? Pernah? Evaluasi hasil? Portofolio? Enggak kan? Kita hanya satu. Formatif aja, tes formatif. Padahal mestinya enggak seperti itu. Ya. Kemudian di antara bentuk tanggung jawab, disiplin waktu. Nah, apa bedanya disiplin dengan on time? Sama atau beda? Disiplin waktu dan on time beda. Kalau on time itu misalnya kita masuk jam 7, kita datang jam 7, itu on time. Tapi kalau masuk jam 7, kita datang jam 6.45, itu disiplin. Ya, semangat. Jangan loyo. Waduh, besok Senin. Puyeng dia. Senangnya kalau hari Jumat. Besok libur, ya kan?
Semangatnya gitu, jangan. Ya, bersungguh-sungguh. Artinya kita totalitas. Kita lakukan yang terbaik untuk murid kita. Kita korbankan apa yang kita miliki untuk kebaikan murid-murid kita. Ya, kemudian tidak tergesa menyalahkan orang lain dan keadaan. Nah, kalau ada kegagalan, hasilnya kok belum memuaskan, ya jangan nyalahkan orang lain. Memang muridnya yang goblok-goblok kok ini. Ini karena ini jangan. Cobalah, yuk kita guru lakukan refleksi, perenungan. Kok ini hasilnya kok masih sangat kurang ya? Apakah cara ngajarku yang tidak dipahami? Apakah metodeku yang tidak pas? Mestinya kan begitu. Dia coba cari-cari kekurangan, kesalahan pada diri pribadinya dulu. Nah sekarang ini kan banyak guru-guru tidak bertanggung jawab, gampang tuh melemparkan kesalahan kepada orang lain. Memang muridnya goblok-goblok. Ini kita nggak ada fasilitasnya. Ini bukunya terlalu tinggi. Jadi waktu itu pernah terjadi. Kita rapat evaluasi, mapel bahasa Arab itu nilainya kurang bagus. Apa? Yang disalahkan muridnya. Itu anak-anak itu nggak pernah mau ngapal, anak-anak itu jarang masuk, males. Ada mengatakan itu bukunya ketinggian, so. Kita ganti aja. Kayak gitu. Tanpa mau melihat yang lain, tanpa pernah melihat siapa dirinya, bagaimana dirinya. Nah, ini diantara bentuk-bentuk apa? Menunaikan amanah atau tanggung jawab. Nah, maka kita harus betul-betul apa? Merasakan tadi tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Ta'ala terkait dengan dunia pendidikan kita. Nah, maka ketika sudah muncul kesadaran, kemauan untuk bertanggung jawab, maka insya Allah kita akan menjadi guru yang Masya Allah luar biasa. Kita akan terus mengasah kesaktian kita. Kita akan terus berusaha meningkatkan level kita. Ya. Kita akan bisa berkompetisi sesama kita. Ketika sudah muncul rasa tanggung jawab. Ini materi sudah selesai. Masih ada waktu, silahkan nanti kita akan ya sharing-sharing saja. Ya. Nah, sampai pada waktu yang sudah kita sepakati bersama. Tanggung jawab menunjukkan rasa tanggung jawab.